baik yang ada di luar pulau, yang ada di kota ini, yang ada di provinsi ini, bahkan sampai ke negara-negara lain. Kami berdoa kebenaran itu menjangkau saudara di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami siap hati kami, bicara buat kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam yang luar biasa ini, saudara, tema yang akan kita perhatikan adalah tanpa Roh Kudus kita nol. Tanpa Roh Kudus kita nol. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, sekali lagi saya ajak saudara untuk dapat berbagi buat orang lain, sehingga malam hari ini keberkatan-keberkatan Tuhan ini boleh menjadi bagian atas setiap pribadi lepas pribadi mereka yang menyaksikan tayangan pada malam ini. Saudara yang diberkati, dan saya selalu sampaikan di awal daripada khotbah saya, bahwa saudara yang diberkati, jikalau saudara rindu berbagi, ada pergumulan tertentu yang saudara rasa berat sekali dengan pergumulan diri saudara sendiri, saudara boleh berbagi lewat akun Facebook saya. Anda boleh mengirim lewat inbox messenger. Saudaraku ceritakan, dan saya sebagai hamba Allah akan turut mengambil bagian mendoakan setiap saudara. Dan percayalah, mujizatnya, kuasanya masih ada sampai hari ini. Alkitab kita berjanji bahwa Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama buat kita sekalian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kalau tanpa Roh Kudus kita nol? Ayat yang akan menjadi alasan daripada tema yang saya sampaikan malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengarkan pemberitaan atau pembacaan ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang diberkati, Yesus berkata, saudaraku, sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia menghadapi salib, saudara yang diberkati, dia berjanji kepada murid-murid pada waktu itu, ketika dia mulai memberikan pesan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Kalau saudara yang diberkati, kita membaca Injil Yohanes pasal 14 secara kontekstual, mulai dari ayat yang pertama, kita temukan di sana bahwa murid-murid sedang ada di dalam kegelisahan, mereka sedang ada di dalam ketakutan. Tetapi firman Allah berkata kepada kita di dalam ayat yang ke-16, ketika mereka ada di dalam kegelisahan, Yesus berjanji bahwa Yesus tidak membiarkan mereka tinggal seorang diri seperti yatim piatu, tetapi dia memberikan seorang penolong, Parakletos, saudaraku, yang akan menyertai mereka, yang akan menjadi penolong buat mereka, sehingga mereka tidak akan lagi tinggal di dalam kegelisahan, sehingga mereka tidak akan lagi tinggal di dalam ketakutan, sehingga mereka tidak akan lagi cemas menghadapi situasi dunia, karena dia memberikan Roh kebenaran, Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penolong yang akan menyertai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam yang diberkati ini, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, saudaraku, Allah tidak membiarkan Anda seperti anak yatim piatu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, kegelisahan, ketakutan, kecemasan di dalam pribadimu, atau mungkin di dalam rumah tanggamu, atau mungkin di dalam pekerjaanmu. Tapi izinkan saya malam hari ini, dengarkan baik-baik saya pesan buat saudara. Sebagaimana Yesus berkata kepada murid-murid, demikian juga hari ini dia berkata kepada kita, engkau jangan takut, jangan gelisah. Ia telah memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh kebenaran, Roh Kudus, yang akan menyertai saudara dan saya, yang akan menghibur saudara dan saya, yang akan melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi tema yang kita perhatikan, kalau dengan Roh Kudus kita tidak mungkin nol. Kalau dengan Roh Kudus pasti kita akan mulai mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Roh Kudus sebagai penolong yang ajaib itu. Karena itu Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, jangan Anda tidak hidup tanpa Roh Kudus. Jangan Anda hidup tanpa Roh Kudus. Saya mau sampaikan ini malam yang diberkati. Saudaraku, kita hidup ini hanya bisa bergantung kepada Roh Kudus. Jangan Anda berkata, saya sudah punya uang, saya punya harta, saya punya segala sesuatu. Dengarkan baik-baik. Hartamu bukan penolongmu, uang bukan penolongmu, kedudukan jabatan bukan penolongmu, pekerjaan yang hebat bukan penolongmu. Kalau tanpa Roh Kudus Anda dan saya nol, 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 zero. Kita bukan apa-apa. Tetapi kalau dengan Roh Kudus kita akan lihat perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena dialah penolong yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini kita akan lihat bagaimana pertolongan Roh Kudus itu di dalam hidup saudara dan saya. Saya akan bagikan beberapa poin penting yang kita akan perhatikan, yang kita akan soroti dari Alkitab. Ketika Roh penolong itu menguasai hidup kita, apa yang akan terjadi? Ketika Roh penolong itu menguasai hidup saudara dan saya, apa yang akan kita alami? Kita akan lihat apa saja pertolongan-pertolongan yang dikerjakan oleh Roh Kudus buat saudara dan saya. Sekarang kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17. Tadi malam saya bahas ayat 18, 19. Hari ini saudara kita lihat ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia, ini kata penting saudara yang diberkati, memberikan kepadamu roh hikmat. Roh di sana ditulis dengan huruf R besar, berarti menunjuk kepada roh Allah atau Roh Kudus, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ini roh hikmat bukan hikmat karena belajar. Roh hikmat di sini bukan karena sekuler, kuliah, saudaraku lulus SD, SMP, SMA, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan roh hikmat di sini adalah Roh Kudus yang kemudian saudaraku mewahyukan untuk kita mengenal Dia dengan benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah manfaat penolong, saudara. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, yang pertama pertolongan yang Roh Kudus kerjakan buat saudara dan saya adalah dikatakan Roh itu memberikan kepada saudara hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan firman Allah. Dan saudaraku, kalau kita membaca ayat itu jelas bahwa dikatakan karena umatku yang menolak akan pengenalan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam pribadi saudara dan saya, kita tidak mampu mengenal Allah dengan benar. Kita tidak mampu mengenal Tuhan kita dengan benar. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, kita akan melihat Tuhan kita dari satu sisi kacamata yang berbeda saja. Maka saudara, penilaian kita tentu akan berbeda dengan orang yang dapat mengenal Tuhan secara benar dari dua kacamata, yaitu saudara kacamata yang berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini butuh Roh Kudus, ini butuh roh kebenaran, ini butuh roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya dalam pelayanan kemarin, saudara yang diberkati, sebelum saya melakukan live streaming, saudaraku, saya diminta untuk membimbing atau mengarahkan seseorang yang saudaraku baru mengenal Tuhan. Baru saja saudaraku yang dikasih oleh Tuhan membaca ayat-ayat di dalam Alkitab. Dia sudah lama jadi orang Kristen saudaraku, tetapi dia tidak paham dengan kebenaran. Saudaraku yang diberkati, tetapi Tuhan mengutus saya untuk pergi dan kemudian saudaraku menjelaskan, menyampaikan. Dan ketika sebelum saya menjelaskan, saya berdoa bersama dengan beliau. Saya bilang kepada dia, ingat kita minta Roh Kudus, karena saya pendeta sekolah teologi, tapi terbatas. Kalau bukan tanpa Roh Tuhan, maka tidak mungkin saya bisa menjelaskan segala sesuatu untuk Bapak bisa mengenal Tuhan secara benar. Bapak juga demikian. Kalau Bapak tidak membaca Alkitab ini dengan roh Tuhan menguasai Bapak, Bapak dengar khotbah ini kalau tanpa roh Tuhan menguasai Bapak, maka percuma. Saudaraku yang diberkati,
Anda dan saya tidak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi kalau Roh Kudus itu menguasai kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan mengajar kita. Dia sebagai guru yang akan menolong saudara dan saya untuk memahami kebenaran, lepas kebenaran. Rasul Yohanes pernah berkata begini dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi kalau ada roh kebenaran, ada tanda. Tanda di sana apa? Mereka dengar firman, lalu kemudian mereka mengenal, dikatakan. Mereka mendengarkan kami, mendengarkan pemberitaan, lalu mereka mengenal Allah. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu di awal daripada perjumpaan kita, saya selalu mengajak kita untuk berdoa. Saya selalu mengajak kita untuk minta dari Roh Allah untuk memberikan pewahyuan hikmat kepada kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita nol. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti apa-apa tentang Tuhan. Ada berapa banyak orang datang gereja, pulang gereja tetap nol. Saudaraku yang diberkati, karena dia tidak minta kepada Roh Tuhan untuk membuka, memberikan dia hikmat, memberikan dia pengertian untuk dapat memahami setiap kebenaran firman Allah. Tapi kalau Anda dan saya buka hati kita dan Roh Kudus ambil bagian dalam hidup saudara dan saya ulangi lagi saudaraku, Roh itu akan memberikan kita pengenalan yang jelas tentang siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita bukan jadi Kristen KTP, Kristen ikut-ikutan, Kristen turun-temurun, Kristen yang tidak paham kebenaran, Kristen yang saudaraku berjalan sebagai Kristen adat istiadat, Kristen yang berjalan saudaraku, Kristen yang ikuti aturan-aturan manusia tetapi tanpa mengerti tentang Allah yang dia sembah. Sesungguhnya itu kita temukan terlalu banyak hari-hari ini di bawah muka bumi ini saudaraku. Bahkan di kantong-kantong Kristen kita menemukan ada banyak orang yang seolah-olah tidak kenal Tuhan. Dia tidak kenal siapa Allah yang dia sembah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, begitu hadapi masalah, hadapi persoalan, dia bukan lari pi Tuhan, dia lari pi dukun, dia lari pi orang pintar katanya, untuk cari petunjuk, untuk cari jalan keluar, untuk cari saudara solusi. Padahal saudaraku yang diberkati, dia punya Tuhan yang luar biasa. Makanya tadi malam tuh saya omong banyak tentang betapa hebat kuasa Allah bagi kita. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan jelas, dengan benar, saudara tahu betapa hebat kuasa Allah bagi kita. Dalam situasi-situasi sukar genting sekalipun, kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, Anda tidak akan lari ke dukun, Anda tidak lari ke paranormal, Anda tidak lari ke orang pintar yang Anda anggap itu pintar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Sekali lagi ini yang sering kali terjadi. Makanya lewat kesempatan malam diberkati ini, saya mau ajak kita semua sebagai hamba Tuhan, saya menyuarakan ini buat kita sekalian. Saudaraku, dulu saya masih muda, saya ingat, karena saya tidak kenal Allah saya dengan jelas, Allah saya dengan benar. Saudara, saya pernah pakai obat nona juga, saudaraku yang diberkati, habis ke salam Ustaz nona dia tolak, ke salam Ustaz nona dia tolak. Salam sudah maksudnya saudaraku mau pacaran begitu, tapi saudaraku selalu ditolak, selalu ditolak. Karena selalu ditolak, maka saudaraku yang diberkati dukun bertindak. Saudaraku yang diberkati, ya. Padahal sebenarnya kalau saya tahu Allah saya mengerti Allah saya. Wih, saudaraku, ketika saya mulai tahu bentukan Allah nih luar biasa betul-betul. Saudaraku yang diberkati, Tuhan tuh berikan segala sesuatu kepada kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu kepada kita. Nah dulu nih kan saya tidak paham apa-apa, Bapak Mama Saudara. Saya tidak mengerti. Tapi ketika saya mulai mengerti tentang Tuhan, sekali lagi dia menjadi andalan saya. Saya mau sampaikan, mungkin Anda saat ini sedang menghadapi konflik, masalah, saya tidak tahu itu masalah dengan suami kah, masalah dengan istri kah, masalah dengan orang tua kah, masalah dengan anak-anak. Saya mau ajak saudara, kenal Tuhanmu dengan baik. Kalau Anda kenal Tuhanmu dengan baik, Anda tidak lari kemana-mana, Anda akan lari kepada Tuhan. Saudara, bukankah kesaksian Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, seorang yang punya kedudukan raja, punya duit, punya anak buah, punya prajurit, punya segala-galanya, istana mewah dia
punya, oh saudaraku, tetapi dia tidak berkata, hanya dekat uangku, hanya dekat kursi singgasanaku, hanya dekat prajuritku, hanya dekat makanan enakku, maka aku tenang. Tidak, tetapi justru dia katakan hanya dekat Allah saja. Tentu dia memiliki pengenalan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki pengenalan yang luar biasa tentang Tuhan. Makanya saudara yang diberkati, ketika dia diperhadapkan dengan situasi sukar, dengan masalah, dengan persoalan, dia hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Karena itu Bapak Mama, saya selalu ajarkan saudaraku, jikalau saudara punya pergumulan, saya ulangi lagi, saya rindu berbagi dengan saudara. Dan saya bersyukur ada banyak yang sudah inbox saya dalam beberapa minggu ini. Saudaraku minta dukungan doa, minta saudaraku saya berpartisipasi, memberikan saudaraku tanggapan-tanggapan. Saudaraku, ya. Bahkan saudaraku yang diberkati, ada yang di luar pulau, di luar negeri. Saudara, saya bersyukur saya tidak bisa ketemu Anda di tempat kerja Anda, saya tidak bisa ketemu Anda di rumah Anda, tetapi ada Tuhan yang bisa ketemu Anda. Saya cuma sebagai alat Tuhan yang ingin saudaraku menjadi berkat buat setiap pribadi lepas pribadi. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini sekali lagi mari kita berkata, Tuhan berikan aku roh-Mu, berikan aku penolong yang sejati itu, sehingga saudaraku ketika aku menghadapi sesuatu, aku kenal. Karena Allahku, Roh Kudus memberikan aku roh hikmat dan pewahyuan, roh kebenaran yang menuntun aku mengenal tentang Dia lebih lagi. Aku tidak akan lari kepada siapapun, aku tidak lari kepada orang-orang pintar, aku tidak lari kepada orang-orang kuat, aku hanya lari kepada Engkau. Yeremia pasal 17 ayat 17 ayat yang kelima sampai ayat 7 mengatakan, saudaraku, barang siapa mengandalkan Tuhan, dia akan seperti saudaraku pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi barang siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan seperti semak belukar di tanah tandus yang akan tidak menghasilkan apa-apa. Nol. Tanpa roh Tuhan, nol. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu hal yang pertama yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Mama Saudara. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita malam hari ini, bahwa roh penolong atau parakletos itu punya, saudaraku, fungsi yang kedua. Dia menolong kita lepas dari dosa. Dia menolong saudara dan saya lepas dari dosa. Lihat ayat ini, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Ia datang, Ia yang dimaksud adalah parakletos, Ia yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu datang, Dia menginsafkan, Dia menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu tolong kita semua, saudaraku yang diberkati, sehingga kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang terperangkap, terpenjara dengan dosa. Kita kemudian, saudaraku, sadar, aduh Tuhan, ini saya menyakiti hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati, ini saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anda akan terus dituduh oleh Roh Kudus, roh kebenaran, parakletos. Dia menolong saudara dan saya untuk keluar dari jebakan setan, dari jerat iblis, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa Roh Kudus, Alkitab berkata di dalam suratan Titus, hati nurani kita ini saja, saudaraku, kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka najis. Suara hati kita. Makanya suara hati kita ini, saudaraku yang diberkati, harus ditunggangi oleh Roh Tuhan, harus dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika suara hati saudara berbicara, itu bukan dari hati saudara sendiri, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Tuhan yang berbicara dalam hati saudara, sehingga menuntun saudara keluar dari jerat-jerat dosa, dari jerat-jerat iblis, dari keterpurukan. Karena adanya Roh Kudus, Dia menginsafkan, Dia menyadarkan kita akan dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang sering berkata bahwa dia tidak bisa lepas dari satu-satu dosa tertentu. Saudara, misalnya sudah biasa selingkuh, sudah biasa bersinah. Saudaraku yang diberkati, ada yang bilang susah lepas. Kenapa susah? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kemarin saya sudah sampaikan, kalau Roh Tuhan menguasai saudara, ikatan-ikatan itu akan terlepas.
Nah, Roh Kudus itu sekali lagi dia membantu kita untuk menginsafkan, dia menyadarkan kita. Itu tuh tidak bagus, itu tuh tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tuh menyalahi Alkitab, itu tuh menyalahi firman Allah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau tidak kita punya kebenaran diri sendiri. Amsal mengatakan, saudara, ada banyak orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut, saudaraku. Jadi kalau kita pakai pandangan kita sendiri, saudara, kita akan pikir ini jalan subai, saudara. Tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada yang menyadarkan kita, tidak ada yang menginsafkan kita. Suara manusia, suara manusia son bisa tolerir. Ada banyak orang yang, saudara, yang diberkati tidak peduli dengan suara manusia. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan nasihat-nasihat manusia. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan kata-kata manusia. Saudara, kita butuh Roh Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. Karena waktu Roh Tuhan berbicara di dalam hati kita, Dia menyadarkan kita, Dia menginsafkan kita, Dia menolong kita untuk keluar dari setiap perangkap-perangkap dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak muda, saudaraku, kalau Anda tidak punya Roh Kudus dalam pribadimu, kalau Roh Kudus tidak menguasai hidupmu, saya pesan, saudara, orang tua biar nasihat model ke apapun, Anda akan dengar dari telinga kiri tembus telinga kanan, saudara. Karena tidak ada yang akan menyadarkan. Mungkin Anda akan jawab, mama judulu begitu, bapak judulu begitu, jangan omong beta. Tapi saya mau sampaikan, mungkin Anda bisa mengelak suara dari orang tuamu, tapi dengar baik-baik, ada suara Tuhan yang berbicara dalam hatimu, dan Roh Allah itu yang bekerja untuk menginsafkan saudara, supaya Anda tidak jatuh ke dalam perangkap iblis, supaya Anda tidak kemudian jatuh kepada penghakiman oleh karena Anda terjerat di dalam dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, itu penting sekali. Makanya saya temukan ada beberapa orang yang mengatakan, pendeta, saya kalau tidak ke gereja, saya rasa seperti ada yang menuduh saya di dalam hati. Kalau saya tidak baca Alkitab, ada yang menuduh saya di dalam hati. Kalau saya tidak berkata sesuatu yang benar, ada sesuatu yang menuduh saya di dalam hati. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Maka kita bukan apa-apa kalau tanpa Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu sekali lagi mutlak bagi kita orang-orang percaya. Saya setuju itu, saudaraku yang diberkati. Kita harus berjalan di dalam Roh Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus kita nol. Tanpa Roh Kudus kita kosong. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saudaraku, yang ketiga, saya mau berbicara tentang ketika Roh Kudus itu bekerja dalam pribadi seseorang. Roma 8 ayat yang ke-26 berkata begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Saudara, yang ketiga, saudara, kita melihat di dalam ayat ini bahwa Roh Kudus itu menjadi pesafaat buat kita. Dia menjadi juru syafaatnya kita. Saudaraku, terkadang kita sebagai manusia ini lemah. Ada hal-hal tertentu yang, saudaraku yang diberkati, tidak mampu kita ingat. Dosa-dosa kita, perkataan-perkataan kita, saudaraku, yang begitu terbatas. Tapi kita punya Roh Tuhan yang membantu kita di dalam berdoa. Kata Alkitab Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur sekali lagi malam hari ini. Saya mau sampaikan buat saudaraku dimanapun Anda dan saya berada, tanpa Roh Kudus kita nol. Tanpa Roh Kudus kita Kristen tempelan. Tanpa Roh Kudus kita Kristen yang Kristen tidak sejati. Orang Kristen harus mengalami yang namanya dikuasai oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan akan membawa kita mengenal Dia lebih dalam. Roh Tuhan sekali lagi akan menginsafkan, menyadarkan kita terhadap segala dosa, segala pelanggaran. Dan yang ketiga, Roh Tuhan menolong kita. Roh Tuhan membantu saudara dan saya di dalam berdoa. Dia menjadi juru syafaat kita. Dia menjadi parakletos, penolong buat saudara dan saya di dalam hal berdoa.
Sebab kita tidak, saudaraku, tanpa kita sadari, kita tidak mampu mengatakan keluhan-keluhan di dalam pribadi kita. Ada terlampau banyak yang saudara tidak mungkin ucapkan di dalam doa saudara. Mungkin doa syafaat saudara sudah 1 jam, sudah 2 jam, tapi saya rasa masih ada juga yang masih kurang. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus menjadi juru syafaat buat kita. Saudaraku, ini tidak berarti bahwa kita tidak usah berdoa. Ini tidak berarti bahwa kita lalu lipat tangan. Tidak, kita tetap ambil bagian di dalam berdoa. Tapi saya mau ulang, kita sangat terbatas. Kalau kita membaca di dalam suratan 1 Korintus, Paulus berkata roh itu menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Roh itu bahkan menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi di dalam pribadi saudara dan saya. Roh Kudus itu menyelidiki, dia mengetahui, dia tahu sampai isi-isi semua yang bagian dalam-dalam, yang tetanggamu tidak tahu, yang orang lain tidak tahu, yang suami tidak tahu, yang istri tidak tahu, yang pendetamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia menyelidiki. Roh Kudus. Karena itu kita bersyukur sekali. Roh Kudus akan menolong kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur malam hari ini sekali lagi bisa menjadi bagian bagi saudara dan saya dalam menyampaikan kebenaran ini. Kita punya kemampuan yang terbatas. Kita punya kemampuan yang terbatas. Karena itu saya rasa betul, saudara, bagaimana murid-murid merasa seperti kehilangan ketika mereka mau ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi saudara, kata-kata di dalam kitab Yohanes 14 itu membangkitkan mereka kembali, memberikan sebuah dorongan kepada mereka bahwa kamu tidak sendirian. Aku memberikan kepadamu Roh penolong yang akan menolong kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terakhir sekarang, yang keempat, Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita. Dikatakan di dalam suratan Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus itu sekali lagi membuat kita mengalami, saudaraku, sebuah pertumbuhan yang membuat saudara dan saya kuat. Dikatakan, aku bersuara menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang diam di dalam batin. Jadi saudara, ketika Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya, Roh Kudus itu menjadi bagian atas setiap saudara dan saya. Sekali lagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan keteguhan, kita diberikan kemampuan untuk dapat berjalan di dalam dunia ini. Kita diberikan keteguhan, kemampuan untuk berjalan dalam dunia ini. Saya selalu katakan bahwa hidup di dalam dunia ini tidak terlepas dari persoalan. Saya selalu katakan dalam dunia hidup ini tidak terlepas dari masalah. Saya selalu katakan dalam dunia tidak bisa lepas dari berbagai bentuk tantangan, saudara. Tetapi izinkan saya menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Roh Kudus yang menguasai hidup saudara dan saya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita semua yang mengenal Dia, saudara. Ketika Roh Tuhan itu menguasai hidup saudara dan saya, ingat baik-baik, Alkitab berkata kepada kita, Ia menguatkan dan meneguhkan kita. Ia menguatkan dan meneguhkan kita. Ia menguatkan dan meneguhkan saudara dan saya. Sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang menyerah di tengah jalan. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang putus asa. Kita tidak menjadi orang Kristen yang berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi hadapi situasi ini. Tuhan, saya mau bunuh diri. Tuhan, saya mau minum baygon. Tuhan, saya mau gantung diri. Tidak akan ada itu. Kalau saudara dan saya dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh itu akan menguatkan Anda dan saya, meneguhkan saudara dan saya untuk terus berjalan maju, pantang menyerah, pantang mundur dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Saudara yang diberkati, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saya mengajak kita malam ini untuk kita semua buka hati. Biarkan Roh Tuhan itu bekerja terus-menerus dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus yang ada dalam pribadi saudara, jangan biarkan Roh itu pasif. Biarkan Roh itu aktif.
mulai terus bekerja, mulai terus melakukan segala sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita sebagai penolong parakletos yang luar biasa itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 4 hal ini kiranya menolong kita semua pada malam hari ini. Saya ulangi. Yang pertama, kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita tidak mungkin nol. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong, saudara saya, membuat kita mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah semakin lebih dalam lagi. Yang kedua, jikalau kita hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus akan menyadarkan, Roh Kudus akan menginsafkan kita, sehingga kita tidak akan, saudara, menjadi orang Kristen yang suka tidur di dalam lumpur dosa, yang tetap terus berada di dalam, saudaraku, kegelapan. Tapi kita akan keluar oleh karena pekerjaan Roh Tuhan yang terus menyadarkan kita. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menjadi juru syafaat kita. Dia menolong saudara untuk berdoa, karena Roh itu menyelidiki bahkan sampai ke dalam hati saudara. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri saudara diketahui oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu membantu untuk kita boleh, saudaraku, melihat jawaban-jawaban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, saya ulangi lagi, Roh Kudus adalah roh penolong yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sehingga roh itu membuat saudara dan saya teguh berjalan, mampu berjalan, terus berjalan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita percaya kita tidak akan menjadi orang Kristen yang putus asa, mundur di tengah jalan, mengecewakan Tuhan. Tidak, kita akan tetap stay untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran ini. Terima kasih buat saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk dapat, saudaraku, jikalau punya saudaraku, beban-beban doa yang rindu untuk kita doakan bersama, saya ulangi lagi, saudara bisa klik di akun Facebook saya di bagian Messenger inbox, dan saudara kirim. Saya akan menjadi saudaraku, mitra doa saudara. Kita akan saling mendukung dalam doa, dan percayalah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, dan Tuhan akan berperkara untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam jam dan waktu yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di akhir daripada pemberitaan ini, karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami sekalian, sehingga kami boleh dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu, orang-orang percaya yang sedang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkati mereka sekalian. Bahkan juga mungkin yang ada dalam kelemahan, Tuhan bangkitkan. Yang ada dalam sakit, Tuhan oleh perkenan disembuhkan. Dan biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan terus menguasai hidup kami dari hari ke hari, menuntun kami, mengarahkan kami, membimbing kami semakin hari untuk menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Mungkin Tuhan Yesus ada hal-hal banyak yang Tuhan Engkau belum dapat, yang belum hambamu dapat sampaikan, tapi Engkau Allah dapat terus melakukan itu dalam kehidupan setiap umat Tuhan, sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan oleh setiap bagian pemberitaan firman. Terima kasih Bapa di sorga, yang Tuhan punya pergumulan-pergumulan sudah dikirimkan baik hari kemarin, bahkan juga beberapa hari yang sebelumnya. Kami terus doakan mereka Tuhan, biarlah Tuhan berperkara untuk rumah tangga mereka, untuk masa depan mereka, untuk anak-anak mereka, untuk suami, untuk istri, untuk Tuhan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. God bless.